Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Lantas, apa alasan MK hingga akhirnya membatalkan program Tapera yang beberapa waktu lalu sempat jadi polemik di publik? Dan apa dampak pembatalan Tapera ini? Keputusan membatalkan Undang-Undang Tapera dibacakan pada Senin 29 September 2025. Dalam sidang dipimpin oleh Ketua MK Soehartoyo ini, MK mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI. Mereka menguji pasal 7 ayat 1 yang mengatur setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Permohonan itu merupakan salah satu dari 3 perkara serupa yang diajukan oleh 12 serikat pekerja. Dalam pertimbangan yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, secara konseptual, Tapera tidak sesuai dengan karakteristik hakikat tabungan yang sesungguhnya karena tidak lagi terdapat kehendak bebas. Untuk menghindari kekosongan hukum, MK menyatakan undang-undang tersebut tetap berlaku, tapi bentuk undang-undang harus menata ulang dalam waktu paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan. Sebelum akhirnya dibatalkan MK, rencana penerapan Tapera ini sempat menuai penolakan dari publik pada 2024 silam. Lantas seperti apa sebenarnya awal mula program Tapera ini? Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Simpanan hanya dapat dipakai untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan berikut hasil penumpukannya setelah kepesertaan berakhir. Seluruh peserta Tapera diwajibkan untuk memberikan iuran sebesar 3% dari penghasilan, dengan rincian 0,5% ditanggung pemberi kerja dan 2,5% dikenakan ke pekerja. Sementara pekerja mandiri full dipotong 3%. Ketentuan potongan 3% itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang dirilis Presiden Joko Widodo pada Senin 25 Mei 2024. Namun sejumlah pihak menilai jumlah iuran ini justru memberatkan. Surya Chandra, pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya misalnya menilai, rencana program Tapera terlihat memang ingin menghimpun uang rakyat, bukan ingin membantu buruh, pekerja, masyarakat untuk memiliki perumahan. Dengan sistem yang diwajibkan, Surya menilai hal itu bertentangan dengan sistem jaminan sosial nasional. Tak hanya itu, selama ini potongan wajib bagi masyarakat sudah sangat banyak, sehingga penambahan potongan wajib program Tapera hanya akan menambah beban finansial. Misalnya iuran BPJS Kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, jaminan hari tua, iuran jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, dan pajak penghasilan. Jumlah iuran yang harus dibayarkan oleh para pekerja tersebut jika ditotal sudah mencapai 8,7% dari penghasilan bulanan. Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu penolakan publik. Keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Tapera karena sifatnya memaksa sekaligus menegaskan bahwa program perumahan tidak boleh menggeser hakikat menabung yang sukarela. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah seharusnya mencari solusi pendanaan perumahan tanpa memaksakan iuran wajib seperti ini? Gimana menurut sahabat Kompas?